Pak Broto tampak gelisah dan bingung. Pak Broto mondar-mandir di galerinya. Rupanya ia lagi mencari sesuatu. Kira-kira apa ya? Hanya Pak Broto lah yang tahu. Samar-samar aku mendengar suara bisikan gaib. Rupanya Pak Broto tengah mencari kalung keramat yang ada di kotak kayu tua. Pak Broto terlihat khawatir, tampak raut di wajahnya yang tidak seperti biasanya. Usut punya usut, rupanya kalung itu adalah kalung keramat, kalung yang haus darah. Ternyata kalung itu sering menghilang sendiri dari tempatnya. Di suatu tempat, di sebuah jalan setapak, terlihat ada sebuah kalung tergeletak di atas rerumputan. Tampak dari kejauhan sorot lampu sepeda motor. Sorot lampu itu pun semakin mendekat. Rupanya Mas Nardi yang tengah naik motor tersebut. Dengan santai, Mas Nardi memacu sepeda motornya. Kala itu, ia habis membeli sate kambing di warung Cak Dikin. Sambil bersiul dan tersenyum, ia menikmati perjalanan malam itu. Tiba-tiba, Mas Nardi menghentikan motornya. Cahaya apa itu? Saat melintas di jalan setapak itu, rupanya Mas Nardi telah melewati lokasi di mana kalung itu tergeletak. Dan ternyata ia sempat melihat ada sebuah cahaya yang samar-samar dari benda itu. Mas Nardi yang penasaran akhirnya memutar balik motornya. Mas Nardi kemudian segera turun dari motornya. Dan ia pun melihat sebuah kalung tergeletak di pinggir jalan. Terlihat cahaya merah dari kalung tersebut. Mas Nardi yang sudah penasaran, kemudian melangkah berjalan mendekati kalung itu. Wah, rezeki nomplok nih. Pulang beli sate, di jalan dapat kalung. Entah kenapa, tiba-tiba Mas Nardi sangat tertarik dengan kalung itu. Ia pun segera mengambil kalung itu dan segera ia masukkan ke dalam saku jaketnya. Mas Nardi kemudian kembali melangkah menuju ke motornya. Perjalanan pun dilanjutkan Mas Nardi. Dengan hati yang senang dan gembira, ia memacu sepeda motornya. Suara sepeda motor Mas Nardi terdengar memecah kesunyian malam itu. Samar-samar terdengar suara lolongan anjing hutan yang bersaut-sautan. Suara yang membuat bulu kuduk merinding. Wah, nanti kalung ini aku berikan kepada istriku. Pasti dia sangat senang, gumam Mas Nardi di dalam hati. Sekitar 15 menit kemudian, sampailah juga Mas Nardi di depan rumahnya. Motor pun berhenti, dan Mas Nardi segera turun dari motornya. Segera, ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah. Ternyata, istri Mas Nardi sudah dari tadi menunggunya. Menunggu sate kambing pesanannya. Dengan tersenyum, Mas Nardi memandang istrinya yang cantik itu. Dek, ini aku bawakan sesuatu. Pasti kamu senang. Mas Nardi segera mengeluarkan benda dari dalam saku jaketnya. Dan ternyata
Benda itu adalah kalung yang barusan ia dapat di pinggir jalan. Istri Mas Nardi yang melihat sebuah kalung dalam telapak tangan suaminya spontan kaget dan terlihat senang. Rupanya, kalung itu memang mempunyai daya tarik yang luar biasa bagi siapapun saja yang melihatnya. Dengan bangganya, Mas Nardi segera memakaikan kalung itu di leher istrinya. Istri Mas Nardi tersenyum bahagia. Oh iya, nama istri Mas Nardi adalah Mbak Anggun. Mereka berdua kemudian makan sate yang telah dibeli Mas Nardi. Rupanya, sate kambing adalah makanan kesukaan mereka berdua. Malam pun semakin larut. Suara jangkrik dan binatang malam mulai bersaut-sautan. Sekitar pukul 10 malam, Mbak Anggun diserang rasa kantuk yang luar biasa. Rasa kantuk yang tak kuasa ia lawan. Ia pun segera melangkah menuju ke kamarnya, dan segera ia rebahan di atas ranjangnya. Mbak Anggun pun tertidur. Mas Nardi yang belum ngantuk berdiri dan berjalan keluar rumah sambil membawa kopi yang masih separuh. Ia pun kemudian duduk di teras rumah, dan tak lama kemudian rokok di tangannya pun sudah mengeluarkan asap. Mas Nardi duduk santai sambil menikmati kopi malam itu. Anggun tampak tertidur pulas. Tanpa ia sadari, di dalam kamarnya muncul sesosok wanita yang wajahnya setengah cantik, setengah rusak. Sosok wanita itu rupanya adalah penghuni dari kalung yang ia pakai. Sosok wanita itu memperhatikan Anggun yang memang cantik. Wanita itu pun tampak tersenyum. Tetapi, senyumnya itu sekaligus juga menakutkan. Tampak bola matanya yang merah menandakan sifat energi jahat yang ada pada sosok wanita itu. Tiba-tiba, sosok wanita itu menghilang dan masuk ke dalam mimpi Mbak Anggun yang tengah terlelap tidur. Anggun yang tengah tertidur pulas rupanya bermimpi. Saat itu, ia seperti ada di dalam hutan yang lebat. Di kanan kiri pohon-pohon besar menjulang. Mbak Anggun berjalan menyusuri jalan di antara semak-semak belukar. Jantung Anggun berdetak keras. Ia merasakan sesuatu yang tidak enak. Lama ia berjalan, tampak dari kejauhan ia melihat ada sesosok wanita berdiri di pinggir jalan, di bawah sebuah pohon besar. Ia pun akhirnya sampai juga di dekat sosok wanita itu. Wajah wanita itu tertutup rambut panjangnya, hingga Anggun tak bisa melihat seperti apa wajah wanita itu. Anggun pun bertanya tentang tempat itu, tetapi beberapa kali ia bertanya, tidak juga ada jawaban. Sesaat kemudian, tiba-tiba angin menyibar rambut wanita itu, dan betapa kagetnya Anggun saat ia melihat sosok wanita yang berdiri di hadapannya. Sosok wanita itu mempunyai muka yang hancur. Anggun pun sontak menjerit ketakutan dan berlari kencang. Bersamaan dengan itu, sosok wanita itu tertawa dengan sangat menakutkan. Rupanya, teriakan Anggun terdengar juga oleh Mas Nardi suaminya, yang tengah asik ngopi di depan rumah. Sontak, Mas Nardi bergegas berlari menuju kamarnya. Mas Nardi melihat Anggun yang lagi meronta-ronta ketakutan.
Mas Nadi kemudian segera membangunkan istrinya. Rupanya Mbak Anggun bermimpi. Dek, dek, bangun. Mas Nadi memanggil istrinya sambil menepuk pelan pundak istrinya. Anggun pun terbangun dengan nafas yang terengah-engah dan tampak keringat dingin di wajahnya. Anggun baru sadar, rupanya tadi itu ia bermimpi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.